إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الهجرة إلى المدينة ثانية عشر ربيع الأول سنة 622 ميلادية. 12 Rabiul Awal tahun 622 Masehi. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum yarsudunahu. Fa akhadha hufnata turabin wa ja'ala dhalika turaba ala ru'usihim wa huwa yatlu qawlahu ta'ala Yasin ila qawlihi fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mereka mengintai-intai Rasulullah, hingga Rasulullah mengambil segenggam pasir dan Rasul jadikan itu pasir di atas kepala-kepala mereka sambil membacakan firman Allah surah Yasin sampai pada firman Allah faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami liputi mereka hingga mereka tidak melihat. Ada melihat lawan Nabi. Suman soropa, kemudian Rasulullah berbalik, falam yarohu, mereka tidak melihat Rasul. Ya kan? Anda melihat Nabi Muhammad semalaman, Anda melihat. Falamma afaku min ghasyatihim ja'alu yattali'una fayarawna 'aliyan na'iman wa 'alaihi burdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka sadar daripada tertutupinya mereka mulai menilik, melihat-lihat hingga mereka melihat Ali yang tidur atau Ali sedang tidur. Nah, atas Ali ia mengenakan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira pada Ali, fayaqulun inna Muhammadan lanaim. Kata mereka, sesungguhnya Muhammad benar-benar tidur. Faqamu bil babi yahrusuna aliyan yahsibuna atau yahsabunahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta yaquma fis sabah. Mereka berdiri atau menetap di depan pintu mengintai-ngintai Ali yang mereka kira adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga bangun Ali di pagi harinya. Falamma asbahu qama Aliun 'anil firashi. Manakala memasuki waktu subuh atau waktu pagi, bangkit Ali dari kasur. Faqalu lahu, mereka berkata kepadanya, aina sahibuk, mana temanmu? Qala Ali la adri, aku tidak tahu. Fa'alimu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naja, maka mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selamat. Fa amma Aliun fa aqama bi Makkah hatta yu'addiya wada'i an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dara Abi Bakr radhiyallahu anhu wa a'lamahu bi anna Allah qad adina lahu bil hijrah. Maka adapun Ali, maka dia menetap di kota Makkah hingga dia menunaikan segala titipan-titipan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia memberitahukan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah telah mengizini baginya untuk berhijrah. Faqala Abu Bakrin as-suhbah ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, pertemanan wahai Rasulullah, persahabatan wahai Rasulullah, atau bersama ya Rasulullah. Qala Rasulullah as-suhbah, kebersamaan. Artinya apa? Abu Bakar diizinkan Rasulullah menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya.
Fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu farahan. Maka menangis Abu Bakar radhiyallahu anhu karena gembira. Wastajara Abdullah ibn Uraiqit ad-Dailami. Dia menyewa akan Abdullah bin Uraiqit ad-Dailami wa kana musyrikan, dan dia Abdullah masih musyrik, liyadulla bihima ilal Madinah, agar memandu keduanya ke kota Madinah, menjadi pemandu jalan nih ya kah. Wayan kaba'anit tariqil uzma. Apa ya wayan kaba maknanya? Oh, maknanya ya betaidu. Dan dia menyingkir dari jalan besar. Maksudnya menjauhi jalan umum yang biasa digunakan orang. Nah, berarti karena Abdullah ini menjadi pemandu jalan ke kota Madinah, tetapi jalan kita tuh jalan tikus. Jalan yang kada biasa dilalui. Malih orang ini mencari jalan yang kada biasa yang ini. Walam ya'lam bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu Abi Bakrin wa Aliin wa ali Abi Bakrin. Tidak mengetahui keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Abu Bakar, Ali dan keluarganya Abu Bakar. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam min Makkah yaumal khamis awwala yaumin min Rabi'il Awwal. Wa qadimal Madinata li 12 khalat minhu. Adalah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah di hari Kamis, awal hari di bulan Rabiul Awal, dan dia datang ke kota Madinah 12 yang berlalu daripada Rabiul Awal. Wa dzalika yaumul itsnaini zuhra li 53 sanatan min maulidihi samaniyatin wa 20 Yuniyah sanata sittimiatin wa isnaini wa 20. Itu terjadi pada hari Senin di zuhur 53 tahun sejak kelahirannya, bertepatan 28 Juni tahun 622 Miladiah. Wa ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hina khurujihi min Makkah ilal Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia keluar dari kota Makkah ke kota Madinah, Allahumma innaka ta'lamu annahum akhrajuni min ahabbil biladi ilayya faskinni ahabbal biladi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa mereka itu mengeluarkanku, artinya membuat aku keluar dari negeri tercinta kepadaku, maka tetapkanlah aku di negeri tercinta kepadamu. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Wa kana muddata maqamihi bi Makkah ba'dal bi'tsati 13 sanatan. Adalah masa menetap Rasulullah di kota Mekah sesudah diangkat jadi Rasul 13 tahun, ya. Diangkat menjadi Rasul tahun di umur 40 sampai itu umur sidin 3 tahun. Hanyar sidin beralih dari Mekah ke kota Madinah. Tsumma atayal ghar. Kemudian sesudah daripada itu keduanya mendatangi gua alladzi bi Jabal Tur yang ada di Gunung Sur. Ala thalathati amyal min janubi gharbi Makkah. Sejarak 3 mil dari barat daya kota Makkah. Janubi gharbi, barat daya namanya. Apa arti barat daya? Barat daya apa? Arah barat tahu ya kalau barat daya apa? Apa barat daya? Ya lah. Barat daya ya. Arah barat tapi cenderung ke arah sedikit ke selatan. Barat daya ngaranna. Kita tahu kan timur, barat, utara, selatan. Ya kan ini cenderung ke kemana? Ke arah selatannya nih. Wa amara Abu Bakrin ibnahu Abdullah ay yastami'a lahuma bi Makkah thumma yatiyahuma lailan wa amara Amira
ibn Fuhairah maulahu ayyar'a ghanamahu naharahu summa ya'tiyahuma biha lailan liyaquda hajatahuma min labaniha. Memerintahkan Abu Bakar akan putranya Abdullah mendengarkan untuk keduanya di kota Mekah. Bahasa kita tuh berdengar, ya kan? Mendengar kabar yang sedang beredar di kota Mekah. Kalau sudah mendengar kabar berita, bawakan kabar itu, sumayatiyahuma, kemudian dia datang kepada keduanya malam hari, kayak seakan apa yang saat ini sedang berkembang di kota Mekah. Dan Abu Bakar memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah maulahu, mantan budaknya, ayar agonamahu, menggembalakan kambingnya, naharahu, di siang. Kemudian dia datang kepada keduanya membawa itu kambing di malam hari. Apa tujuannya? Agar mereka mengambil keperluan dari keduanya daripada air susunya. Wakanat Asma bintu Abi Bakrin ta'tihima bi ta'amihima. Sedangkan Asma bintu Abu Bakar mendatangi mereka berdua membawakan makanan keduanya. Fa aqama fil ghari thalathan, lalu menetap oleh mereka berdua di dalam gua selama 3 hari. Walamma faqadathu Quraisyun, manakala merasa kehilangan akan Nabi oleh Quraisy, artinya Quraisy tidak menemukan keberadaan Nabi. Ittaba'uhu, mereka mengikuti Nabi. Wa ma'ahumul qaifu, bersama mereka ada qaif. Qaif ini orang yang ahli dalam mengenali jejak manusia. Itu ada bidang khusus ya kah? Orang yang ahli mengenali jejak manusia, qaif itu nyepinandu. Faqafal athar, kemana qafa? Maka mengikuti jejak hatta waqafa 'indal ghar, hingga berhenti di dekat gua. Dia mengikuti jejaknya hingga berhenti di dekat gua. Waqala, kata qaid tadi, huna in qata'al athar, di sini telah terputus jejak ini. Padahal berhari-hari sudah ya kalau yang ngaran bidangnya panglah bidangnya, jadi ketahuan. Wa idzan tiba-tiba binasijil ankabut, ada sarang laba-laba ala famil ghar, di mulut gua. Wa qad ashashat ala babihi hamamatan, sesungguhnya bertelur di depan pintunya oleh 2 burung, bersarang dan bertelur. Faqalat Quraisyun, kata Quraisy, ma wara'a hadza syai', tidak ada di balik ini, artinya di balik mulut gua ini sesuatu pun. Kenapa? Karena di mulut gua ini ada sarang burung, ada sarang laba-laba. Otomatis kisahnya nih, bila manusia dasar bujur masuk ke dalam mulut gua, sudah nih mulut laba-laba ini, sarang laba-laba ini sudah koyak, sudah hancur. Lagi pula ada manusia nih masuk ke mulut gawang ini, burung ini sudah terbang karena merasa kada nyaman ada manusia. Nah, gitunya terpikirkan gitu buat orang kafir nih. Iya, lalu bejauh kada hendak lagi meneliti ke dalam. Padahal jar Abu Bakar, kalaulah mereka menundukkan kepalanya ke bawah, maka mereka akan melihat kami tepat ada di hadapan mereka. Tapi keadaan nih, takdirnya karena Allah Ta'ala mengatur saling bagusan, ya kan, menurun gitu. Kalau guanya tuh menurut ke bawah, ya kan,
Jadi dari mulutnya kan di atas menurun ke bawah. Jadi jangan bertunduk ke bawah melihati nih. Kelihatan kami. Tapi kata hendak bertunduk, ada terpikir hendak bertunduk, tidak digerakkan oleh Allah hatinya untuk menundukkan kepala melihat. Ya sudah, bolehkan ini tinggalkan, maka selamatlah keduanya. Wa ja'alu mi'ata naqatin liman yaruddahu alaihim Allah subhanahu wa ta'ala.